Baik, saya berdiri mawon nggih, Bu dan Bapak, mohon maaf. Supaya lebih lebih akrab dengan Ibu dan Bapak semuanya. Baik, mungkin sebelum kami sampaikan perlu kami memperkenalkan diri. Nama saya Haji Syaifur Rahman, yang insya Allah nanti kami akan membersamai Ibu dan Bapak yang di tanggal 25. Ya, kalau tanggal 25 ini cuma sedikit jamaahnya. Yang banyak dari Magelang sama dari Jakarta. Yang dari Solo hanya mungkin dari Tangmangu Pak Marsino ya, dari Tangmangu. Jadi insya Allah nanti akan bersama saya. Kemudian nanti yang tanggal 11 November juga nanti bersama saya. Nanti yang lain ada bersama dengan Ustadz Marsino yang tanggal 30. Kemudian tanggal 18 dengan Ustadz Mokhlis. Tanggal 27 nanti dengan Ustadz Haryanto dan Ustadz Fuad. Kemudian anak saya 3 Lurus Bu Kris ini. Anak saya 3, yang 2 sudah menikah dan yang 1 masih di kelas 6. Insya Allah tahun besok akan masuk ke sekolahnya Abah Kasum, karena Abah Kasum ini mendirikan sekolah ini, sekolah penghafal Quran. Jadi saya sudah diwanti-wanti, wah pokoknya anakmu kudu sekolah ning nggonku. Dan anaknya kebetulan juga senang ya, di sana, mohon doanya. Lalu tempatnya di Masjid Iska Mayang, Masjid Iska Mayang. Jadi nanti yang akan menyekolahkan sekolahnya anaknya supaya menjadi wirausaha yang tangguh dan juga menghafalkan Al-Quran, nanti bisa ke beliau. Nanti ada jenjang mulai dari PAUD, TK, SMP, insya Allah nanti SMA dan ada mahtalinya, komplit mahtali. Bayarnya larang buatan Pak, bisa diatur, bisa diatur. Tinggal saya di Kampung Sido tadi. Ini yang satu kampung dengan saya ini ada Pak Haji Danang, ada Bu Kris, ada Bu Rian, ada Pak Heru. Nah ini di Kampung Sido tadi. Sido tadi itu Pasar Jongge ke selatan, nonton ya. Nah kemudian ini juga hadir guru-guru saya ini, guru-guru saya SMA. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 4. Alhamdulillah ini berkenan bersama kita ini guru-guru kami. Ini ada Bu Susi, ini ada Bu Gayatri, Bu Eni, ada Bu Rukmini. Ini mantan guru saya. Lagi buruk mini, alhamdulillah. Pak Terusun Ibu bisa membersamai kita untuk pergi berumrah bareng-bareng, dan insya Allah ini mereka berangkat juga dengan keluarga ini, dengan keluarga. Kemudian aktivitas kebetulan kami diamanai di IPAI Kota Surakarta sebagai sekretaris umum. Nah ini juga ada anggota pengurus IPAI Pak Mufti Jaya. Ini YouTuber ini. Sehingga alhamdulillah setiap tahun kita memang selalu membersamai calon-calon tamu Allah ya, yang akan menunaikan ibadah haji. Kemudian kita juga aktivitas di KBIHU Amal Syuhada. Ini juga membimbing ibadah haji dari jamaah Kota Surakarta. Nah kemudian aktivitas yang lain banyak di PCM Lawian dan juga PDM Kota Surakarta. Itu sekilas perkenalan kami. Dan alhamdulillah dengan Golden Jannah ini hampir tiap bulan kita bisa berangkat. Sebetulnya bulan Oktober ini saya minta cuti ke Pak Direktur ini. Pak aku Oktober tak RNC, saya mau bareng Bapak Kasum ini. Tapi Kodarwa kemarin ada grup yang dadaan Nah, karena Mas Fuad sudah tindak, Pak Seno sudah tindak, Pak Aryanto sudah tindak, Satmoli sudah tindak. Nah akhirnya ya terpaksa ketiban sampur lagi untuk bisa berangkat. Mohon doanya mudah-mudahan nanti setelah pulang bisa beres kembali. Itu sedikit perkenalan. Baik, kita awali dengan talbiyah dulu supaya kita lebih semangat. Yang ngantuk bisa fresh lagi. Sudah ngopi semuanya belum? Sudah ngopi ya? Baik, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah, ibadah umroh, ibadah umroh itu adalah ibadah fisik. Sekali lagi ibadah fisik. Jadi panjenengan ketika tawaf, ketika sa'i, jenengan niku mendel mawon niku tawafipun sah. Ngoten nggih? Tawafipun sah. Sa'ine sampun sah. Jadi mboten usah khawatir napa niku wonten cerita-cerita. Umroh ki doane akeh, haji ki doane akeh, kudu ngapalke doa. Nah, nak nuruti nggon buku panduan nggih, jenengan kan sudah dapat panduan. Kalau nuruti itu, Pak, saya yakin yang usianya sudah asar menjelang maghrib malah mumet. Monggo ra sida tindak umroh malah mau ngombe obat mawon. Lah pripun arep mangkat doane durung apal kok. Kan ngoten to nggih. Nah, tadi enggak usah khawatir Ibu dan Bapak, nggih. Insyaallah dengan Golden Sana itu umrohnya akan mudah. Nggih, mudah tetapi sesuai dengan syar'i. Maka bagi doanya yang belum hafal, ya ora usah dihafalke. Ngoten nggih, ya ora usah dihafalke. Jenengan nanti ada putaran pertama di situ doanya panjang sekali, putaran kedua panjang sekali, ketiga panjang sekali. Aduh, ra sida mangkat iki. Aku nyuwun ditunda mawon doanya belum hafal. Nah, kan seperti itu. Maka nanti kita akan mengkaji doa apa saja yang dituntun oleh Rasulullah. Jadi sing penting jenengan itu sehat wis cukup. Ngoten nggih? Sehat sudah cukup. Perkara tawaf, perkara sa'i, doanya piye nomor 2. Nggih, syaratnya sehat. Ning nak jenengan tawaf ya meneng wae, nggih, kemudian sa'i ya meneng wae. Nah niku nak haji ya jenenge haji jineng, haji ning meneng wae. Nak umrah jenenge ya umrah mau meneng wae. Umrah itu haji kecil, ngoten nggih? Umrah itu haji kecil. Maka hukum umrah itu nggih, itu sunnah atau wajib itu? Umrah itu wajib. Ada lagi yang berpendapat? Nggih? Nah, wajib bagi yang mampu, nggih. Kalau dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sebagian ulama, terutama mazhab Syafi'i, itu berpendapat bahwasanya umrah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena disejajarkan dengan haji wa atimmul hajja wal umrata. Nah, dan sempurnakanlah apa? Ibadah umrah dan haji, maka sejajar, maka umrah pun hukumnya wajib bagi yang mampu. Ngoten nggih. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, untuk masalah yang lain-lain nggih nanti bisa dibaca di buku. Kami akan memberikan materi pokok-pokoknya dan kemudian insya Allah diperdalam di Madinah nanti. Karena kalau kita berikan nggih dari awal sampai akhir, saya yakin tidak akan selesai pada hari ini. Ngoten nggih. Maka nanti kita akan perdalam di Nabawi. Makanya kita berangkat kemana? Ke Madinah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu betul-betul lebih mantap. Yang perlu diketahui, suatu ibadah itu pasti ada rukunnya. Nggih, rukun itu apa? Tiang. Jadi namanya kalau sebuah bangunan kok rukunnya atau tiangnya tidak jejak, nggih, atau tidak ada, dipastikan bangunan itu akan roboh. Leres napa mboten? Leres. Nggih jenengan kayak umaman. Nggih, pas waktu kecil kan ngoten nggih, kayak umaman saka stik es krim. Ning gawe gendenge tok. Kira-kira saged ngadeg mboten? Mboten saged. Maka diperlukan tiang. Nah, apa saja yang menjadi rukun ibadah umrah? Nggih. Yang pertama adalah ihram. Ngoten nggih, apa? Ihram. Ihram itu apa? Ihram itu rangkaian. Rangkaian mulai dari memakai pakaian ihram, kemudian dengan membaca niat, kemudian membaca dari mikot. Nah, kemudian rangkaian sampai selesai itu namanya ihram. Dengan memakai pakaian ihram. Itu rangkaian. Maka itu harus dilaksanakan ihram itu. Dari mulai kita membaca niat sampai nanti tahallul. Nah, itu rukun, suatu rukun. Jadi rukun kalau misalkan kita tidak laksanakan maka umrah kita tidak sah.
Kemudian yang kedua adalah tawaf. Nggih, tawaf. Tawaf ini pun menjadi rukun. Yang namanya rukun tidak bisa diganti. Kalau dengan umrah tidak tawaf, maka umrahnya tidak sah. Lalu yang ketiga adalah sa'i. Nggih, sa'i. Nah, sa'i ini banyak yang mengatakan sa'i itu lari-lari kecil. Tapi sebetulnya sa'i itu enggak lari-lari kok. Karena sa'i itu berjalan. Berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak berapa? 7 kali. Kemudian yang terakhir dengan tahallul. Tahallul ini sebagian ulama menyatakan ini wajib, tapi sebagian menyatakan rukun. Nah, rukun, tahallul yang nanti disebutkan dengan memotong rambut. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu harus urut, tidak boleh dibulak-balik. Aku tak sa'i baru tawaf, nggak boleh. Harus tawaf dulu, terus kemudian sa'i. Itu harus tertib. Baik, jamaah rahimakumullah, langsung saja kita umpamakan kita sudah sampai di Madinah. Bayangan kita sudah sampai di Madinah di hari keempat atau kelima, sesuai program kita masing-masing. Kemudian di hari tersebut dari pagi kita sudah harus bersiap untuk umroh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mempersiapkan ihram. Pakaian ihram itu harus kita persiapkan. Nah, sebelum memakai pakaian ihram itu ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnahnya. Sunnah itu yang dimaksud sunnah apa, Ibu dan Bapak? Ada yang tahu sunnah? Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan rugi. Harusnya dapat pahala, tidak jadi dapat pahala. Maka sunnah ini sebaiknya dilaksanakan. Apa sunnahnya? Sunnahnya yang pertama adalah mandi. Mandi besar. Mandi besar semuanya sudah paham, Nah, mungkin Mas Dion yang belum paham. Tapi semuanya sudah paham insyaallah. Mandi besar. Jadi seperti mandi janabah. Nah, itu nanti diniatkan untuk ihram. Kemudian membersihkan bulu-bulu badan atau mencukur bulu badan. Nah, apa saja yang dicukur? Nah, yang punya kumisnya dicukur. Nah, yang punya kumis siapa? Pak Heru. Pak Heru, dicukur. Pak Dadang, Apakah punya kumis betul, Bang? Oh, sudah dicukur. Nah, itu sunnahnya dicukur. Nah, tapi kalau jenggot tidak dicukur, dirapikan boleh. Tetapi sunnahnya jenggot itu dipelihara, dipelihara, dirapikan boleh. Nah, kemudian yang kedua mencukur bulu ketiak. Apa? Bulu ketiak. Maka nanti Ibu dan Bapak membawa pisau cukur. Membawa pisau cukur. Tapi pisau cukur ini nanti diletakkan di mana? Di koper besar. Jadi yang sifatnya benda tajam, pisau cukur, nanti juga membawa potongan kuku, Nah, ada yang membawa pisau, nanti boleh, diletakkan di koper besar. Apa perlu membawa pisau? Nah, yang di hotel bintang 3 itu memang sebaiknya membawa pisau. Kenapa? Karena di sana itu ada buah. Ini ngorenek pisau nih. Lalu ada buahnya tapi tidak ada pisaunya. Tapi yang bintang 5 itu biasanya sudah disiapkan pisaunya. Jadi nggak perlu membawa. Nah, ini membawa yang sifatnya benda tajam ditaruh di koper besar. Kemudian yang selanjutnya dicukur lagi bulu kemaluan. Bulu kemaluan. Jadi kalau laki-laki yang dicukur berapa? 3. Yang laki-laki yang dicukur 3. 1 bulu kumis, 2 bulu ketiak, 3 bulu kemaluan. Kalau perempuan 2. Tidak usah ditambah bulu mata, Tidak boleh kalau bulu mata dicukur, nggak boleh. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya dengan memotong kuku. Nah, memotong kuku, maka nanti panjenengan membawa potongan kuku, Nah, itu sunnah itu.
Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Rugi. Harusnya dapat pahala menjadi tidak. Nah, kemudian setelah itu yang laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian. Nah, nanti wangi-wangian di Madinah itu gudangnya, Pak. Nah, kalau mau membawa dari Indonesia juga boleh, tapi kalau tidak membawa di Madinah itu banyak. Termurah-murah. Murah-murah. Nah, maka nanti bisa membeli di sana. Yang laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian yang langsung mengenai badan. Tidak boleh di pakaian. Tapi kalau yang perempuan diharamkan memakai wangian. Mas Fuad mungkin ditampilkan apa itu gambar orang yang pakaian ihram, pakaian ihram. Nah ini seperti ini. Jadi setelah semuanya selesai, ibu dan bapak nanti memakai ini pakaian ihram. Yang laki-laki pakaian ihramnya hanya 2 lembar kain. Satu sebagai sarung, satunya sebagai selendang. Hanya 2 lembar ini. Tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh memakai pakaian dalam. Ngerti nggih? Hanya 2 lembar ini. Kira-kira sakit tuh Mas nggih? Bisa nggih? Ah, nggih. Latihan sik ning kene. Nganggo sarung ora usah nganggo pakaian dalam. Latihan sik. Nah ini. Kemudian alas kakinya pun tidak boleh menutup tumit dan mata kaki. Nah, maka memakai pakaian ini, sandal ini nggih, selop ini boleh, memakai sandal jepit juga boleh. Tapi kalau memakai sepatu bagaimana? Ya sepatunya harus diinjak. Ngerti nggih? Dipotong, kalau menutupi mata kaki dipotong, nah, kemudian tumitnya diinjak kalau memakai sepatu. Nah ini, kemudian kalau pakaian perempuan bagaimana? Pakaian perempuan boleh pakaian apa saja. Tidak ada kekhususan. Syaratnya yang pertama harus menutup aurat. Ngerti nggih? Harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang ketiga, tidak tabarruj. Nah, kita bahas yang pertama, menutup aurat. Aurat perempuan itu apa saja? Ada yang tahu? Aurat seluruh tubuh, ngaten nggih, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ngaten nggih, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bagi wanita. Jadi semuanya harus tertutup. Nah, ini. Nah, nanti yang memakai cadar bagaimana? Ngaten nggih? Yang memakai cadar bagaimana? Kalau cadar kan kalau muka kan bukan termasuk aurat. Nah, maka nanti yang memakai cadar bagaimana? Nah, ulama 4 mazhab semuanya sepakat bahwasanya memakai cadar ketika ihram itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Paling ringan hukumnya makruh. Paling ringan hukumnya makruh. Nah, panjenengan pengen umrohnya sempurna atau tidak? Nah, ngoten nggih, pengen melanggar ihram atau tidak? Kecuali, nah, tapi ada kecualinya, nggih. Kecuali bagi yang ketika sehari-hari beraktivitas memakai cadar, maka diperbolehkan, tetapi cadarnya harus berbeda dengan cadar yang harian. Misalkan apa? Kalau harian nggih cadarnya dengan apa itu dengan atau nikopnya dengan tali itu nggih, maka nanti di sana dengan topi kemudian cadarnya atau itu digantungkan di topi. Nah, misalkan seperti itu. Nggih. Tapi kalau memakai masker bagaimana? Kalau memakai masker, nggih, kalau dengan alasan kesehatan boleh. Dengan alasan kesehatan, misalkan flu, ngoten nggih. Flu atau kemarin pas Covid. Nah, itu memakai masker boleh, tetapi dengan alasan untuk kesehatan. Tapi kalau tidak ada alasan untuk kesehatan maka tidak diperbolehkan. Jadi para istri Rasulullah dulu ketika ihram, itu mereka juga tidak memakai cadar. Tetapi ketika bertemu dengan laki-laki mereka menutup mukanya dengan kerudungnya. Setelah tidak ketemu lagi, kemudian dibuka lagi seperti itu. Nah, faktornya kan di sini, di sini itu kan
ketika kita berjalan pasti ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Leres mboten? Maka ulama yang kontemporer yang sekarang itu boleh memakai cadar, tetapi apa? Berbeda dengan cadar yang harian. Kalau masker selama tidak untuk alasan kesehatan, maka tidak diperbolehkan selama ihram. Nah, juga kenapa? Karena kalau masker itu terlalu lama juga tidak baik. Masker itu menurut kesehatan, kalau terlalu lama dipakai juga tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan nafas, itu yang keluar apa? Karbon dioksida. Nah, itu tertahan di masker, lalu kita hirup lagi. Berarti kan kita menghirup udara kotor, ngerti tuh nggih? Nah, itu sebetulnya dari sisi kesehatan tidak baik. Maka orang yang sehat itu sebetulnya tidak dianjurkan memakai masker. Tapi yang dianjurkan memakai masker itu orang yang sakit, supaya tidak menular. Nah, ngerti nggih? Jadi itu, nggih. Mohon dipahami. Ini karena memang syariatnya seperti itu. Kemudian menutup seluruh aurat tadi nggih. Nah, nanti Ibu dan Bapak tolong disiapkan juga deker. Deker bersong nggih. Nah, deker kenapa? Karena orang yang ihram itu kan tidak boleh terlihat auratnya sama sekali. Dan dengan deker ini kebanyakan orang yang ihram itu mungkin dari biru-biru yang lain tidak memakai deker, sehingga ketika mereka iktilam mengangkat tangan pada waktu memulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, itu pakaiannya turun, terus kemudian pakaiannya turun sehingga ini terlihat. Nah, kalau ini terlihat berarti pelanggaran ihram. Kalau pelanggaran ihram disengaja itu nanti akan terkena dam. Kalau damnya tidak dibayar, umrohnya tidak sempurna. Maka nanti memakai deker seperti Putri Lestari. Nah, memakai deker gini Bu, diangkat Bu. Nah, biar semuanya bersih. Nah, ini memakai deker sehingga kan ketika kainnya ini turun kan tidak terlihat. Nah, kata nggih, maka siapkan deker semuanya. Kemudian yang ketiga, siapkan sarung tangan yang menutup punggung tangan. Ada yang membawa sarung tangan yang menutup punggung tangan, maka itu disiapkan. Ini karena ini juga termasuk aurat. Yang bukan aurat itu adalah telapak tangan. Tapi memakai sarung tangan yang menutup rapat tidak boleh. Nah, karena ini harus terlihat. Nah, maka siapkan itu. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan kaos kaki yang tebal untuk perempuan. Jangan yang tipis. Jangan yang tipis. Kalau tipis itu nanti akan nerawang, Nah, kemudian yang berikutnya kita tadi menutup aurat, kemudian yang kedua tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, maka nanti ketika Ibu dan Bapak memakai pakaian ihram jangan yang mepet, jangan yang ngepres, tapi memakai pakaian yang longgar, gamis yang longgar. Kemudian jangan memakai di luarnya hanya celana. Nah, karena nanti Ibu dan Bapak akan banyak saksikan, terutama dari jamaah Indonesia, ketika mereka berihram, mereka di luarnya memakai celana. Nah, di Golden nggak boleh. Celana kemudian ditutup dengan gamis. Karena kalau hanya celana saja itu nanti masih dikategorikan membentuk lekuk tubuh. Maka nanti ihramnya tidak sempurna, tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Tidak tabaruj. Tidak tabaruj. Tabaruj itu apa? Memakai pakaian yang berwarna-warni, sehingga menarik perhatian. Misalkan jilbabnya nganggo napa? Kuning. Terus pakaiane gamise sing dhuwure abang. Ngisorane hijau. Kayak gendera. Tidak ada warna khusus yang disunahkan. Putih boleh, hitam boleh, biru boleh, merah juga boleh, apapun boleh. Tapi yang penting apa? Tidak tabarruj.
Oh, orang ihram itu pakaiannya harus putih, enggak. Tidak ada sunnah khusus, ngerti ya? Tidak ada ketentuan khusus. Tapi kalau memang mau diseragam, mau disepakati satu rombongan, oh nanti pakainya putih semua, ya enggak apa-apa, supaya lebih mudah mengenali. Oh nanti mau hitam semua, ya enggak apa-apa, ngerti ya? Enggak apa-apa. Tapi kalau putih, tolong sebelum memakai gamis, dalamnya dilapisi dulu, karena warna putih itu akan transparan, transparan, sehingga nanti ketika jenengan ihram pakaiannya transparan, mesake sing mburi sing lanang-lanang. Les mboten Pak. Nah, les mesake sing mburi sing lanang-lanang. Aduh. Padahal ketika ihramnya tidak boleh ropas salah satunya. Ropas itu apa toh? Ropas itu membayangkan atau mengatakan hal-hal yang nanti bisa menimbulkan syahwat. Oh, ning ngarepku pakaiane koyo ngene kok piye yo. Apalagi Pak, laki-laki pakaian ihramnya tidak boleh memakai celana dalam. Wah, dadi mungkin. Maka saling menjaga, ngoten nggih? Saling menjaga. Jadi, kalau putih mohon memakai pakaian yang dalamnya yang gelap sehingga tidak transparan. Mesake burine. Nah ini. Nah, itu pakaian-pakaian ihram baik laki-laki atau perempuan. Nah, pakaian ihram ini nanti dipakai di Madinah. Di Mekah, di Madinah, ngerti nggih? Di Madinah pada saat ibu dan bapak akan pergi menuju ke Mekah. Jadi sudah dipakai dari hotel. Kapan makainya? Fleksibel saja. Ya nanti menurut rombongannya kondisinya masing-masing. Tetapi sebaiknya pakaian ihram ini terutama bagi wanita sudah dipakai sebelum sholat duhur ke Masjid Nabawi. Kata nggih? Tapi kalau laki-laki biasanya komplain, aku kok kon nganggo ihram pas sholat apa mungkin pas paham biasanya komplain. Kok ndak reget. Ndak reget. Maka nanti yang laki-laki boleh misalkan habis dari sholat di Masjid Nabawi, kemudian pakai ihram karena laki-laki lebih cepat, maka nggak masalah. Tapi kalau perempuan kan cukup ribet nih. Biasanya perempuan itu yang pakaiannya itu kira-kira setengah jam seorang nyanda. Maka sebaiknya dipakai sebelum duhur. Nah kemudian saat duhur ibu dan bapak pergi ke Masjid Nabawi, di sana sholat bersama imam, sholat duhur. Kemudian setelah itu sholat langsung di jamak qashar sholat asar. Jadi duhurnya bersama imam. Kemudian asarnya nanti mendirikan jamaah sendiri. Paling tidak jamaah itu kan 2 orang. Nah, jamaah sendiri sekalian sholat asar, karena kita akan melakukan perjalanan ke Mekah itu yang lamanya kurang lebih 6 jam. 6 jam. Maka nanti ketika kita di perjalanan kita sudah tidak sholat asar lagi karena sudah dijamak takdim. Ngoten nggih? Nah ini mohon ini dipahami sehingga nanti ketika di jalan aku udah sholat asar nih. Nah ini kan cukup merepotkan. Nah kemudian setelah itu ibu dan bapak setelah semuanya selesai, ibu dan bapak akan menuju ke Mekah dengan naik bus dan nanti mampir di tempat yang namanya Bir Ali. Apa namanya? Bir Ali. Nah Bir Ali nanti di sini ada masjidnya, ada masjidnya. Ibu dan bapak dari hotel sudah mengambil wudhu. Kemudian di Masjid Bir Ali disunahkan untuk sholat di sini. Kata sholatnya apa? Boleh sholat apa saja. Boleh sholat tahiyatul masjid, boleh. Mau ibu dan bapak ditambah sholat hajat juga boleh. Ataupun sholat-sholat yang lain. Tetapi tidak usah banyak-banyak. Karena kita akan segera melakukan perjalanan ke Mekah. Nah banyak orang yang menyebutnya ini adalah sholat ikhram. Sholat ikhram. Tapi sebetulnya bukan sholat ikhram. Bukan sholat ikhram. Karena apa? Karena sholat apa saja boleh. Jangan di masjid sholat pas waktu asar, sholat asar juga boleh. Yang penting sholat di sini. Karena sholat sunnahnya sholat di Bir Ali. Sholat apa saja. Nah kemudian setelah selesai sholat, ibu dan bapak akan menuju kembali ke bus. Nah di bis ini nanti akan dilakukan niat, akan mengucapkan niat. Jadi niatnya bukan di masjid, tetapi niatnya di mana? Di atas bis masih di lingkungan Bir Ali. Kenapa di masjid? Karena Rasulullah SAW ketika melafalkan niat umroh
itu di atas kendaraannya, di atas unta. Maka kita ittiba nanti niatnya di mana? Di bus masing-masing. Nah, insya Allah nanti dipandu oleh mutawif, ngeten nggih, oleh pembimbing. Nah, niatnya cukup mudah sekali. Nggih, cukup mudah. Jenengan ngertos sepindah insya Allah sudah langsung hafal. Nah, tadi nggak usah khawatir. Orang yang umroh haji itu doanya gampang-gampang. Coba bareng-bareng. Bismillahi Allahu Akbar. Wonten sing dereng mireng gitu ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, pun hafal dong nggih. Mas Diono sudah hafal dong nggih? Oh, sudah hafal nggih. Nah, itu niat umroh. Nggih. Coba bareng-bareng lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi. Yang meja sini. Kemudian yang sini. Yang utara. Yang laki-laki. Yang perempuan. Gampang toh nggih? Nah, sapa nggih sinten sing sanceng nak umroh itu angel. Tapi harus diingat, niat ini harus dilafalkan. Nggih, tidak boleh di dalam hati. Kalau niat sholat, niat puasa itu di dalam hati. Tetapi kalau niat umroh atau haji itu harus dijaharkan, harus dilafalkan. Kalau belum dilafalkan, itu belum sah niatnya. Ini harus dicatat. Makanya nanti di sana kita bimbing. Ayo ibu dan bapak, kita lafalkan niat bareng-bareng. Nah, kemudian semua jamaah melafalkan dan mungkin kita ulang 3 kali. Tetapi harus diikat di sini, ibu dan bapak. Ketika di Bir Ali, nanti pembimbing pasti akan mengingatkan, terutama bagi yang laki-laki. Bapak-bapak, tolong dicek masing-masing, masih memakai pakaian dalam atau tidak. Nah, karena nanti ketentuannya di sini. Kalau di sini sampai terlupa, kemudian kita melafalkan niat, kok masih memakai pakaian dalam, nah, niatnya supaya sah harus membayar dam. Katakan harus membayar dam. Maka nanti ini perlu kejelian dari masing-masing jamaah. Perlu betul diperhatikan. Saya pernah kemarin di bulan apa itu, ada jamaah waktu mau berangkat ke Mekah sudah kita ingatkan. Bapak-bapak yang laki-laki, tolong dicek masing-masing. Sudah dilepas belum celananya? Sudah tak? Semuanya sudah mengatakan sudah. Ibu-ibu tolong dicek sudah memakai deker atau belum, pakai kaos kaki atau belum, kemudian memakai sarung tangan atau belum. Sudah. Kemudian sampai di Bir Ali kita cek lagi, Bapak betul sudah dilepas? Sudah tak? Perlu kita periksa satu persatu? Wah, malah mau guyu dong. Tapi ternyata sudah membaca niat, sudah umroh, selesai mau wudu. Ada bapak-bapak yang ketika wudu itu disingkap itu bisa gue katok. Lah ini kan menjadi suatu masalah, Loh kok Mbah kok jenengan terus sing beto celana pripun? Nggih to kula lali to. Padahal di Bir Ali sudah diingatkan, di mana? Di Madinah sudah diingatkan. Nah, seperti itu. Maka itu perlu menjadi perhatian. Lho terus pripun tat niki? Nggih nak jenengan pengen umroh sah kudu bayar dam. Nah, itu bayar dam. Damnya apa? Damnya boleh memilih. Misalkan mampu menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa. Kalau ning kene arep puasa niku ya abot iki tatripun. Nggih, nanti memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin di Mekah, bukan di Indonesia. Nah, kata nggih bukan di Indonesia. Tanggo boleh memberikan fidyahnya di Indonesia. Oh ya enggak boleh. Itu harus di Mekah. Nggih, harus di Mekah kepada penduduk mukimin yang di Mekah. Nah, damnya berapa? Damnya memberikan makan 1 kali. Nggih, 1 kali. Misalkan makan 1 kali itu 15 rial, ya berarti memberikan 15 rial kepada 6 orang. Ngoten nggih? Nah, itu kalau terjadi pelanggaran. Nah, kemudian Ibu dan Bapak setelah mengucapkan lafal umroh, nggih, lafal umroh,
Maka ibu dan bapak disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Gitu tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu disunahkan terus dibaca. Gitu. Bahkan sebagian mazhab itu hukumnya wajib. Tapi kita ambil yang mayoritas itu adalah sunnah. Ngerti nggih? Nah, itu yang disunahkan. Sepanjang nanti sampai kita melihat Ka'bah. Nah, itu baru berhenti talbiyah. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita melafalkan niat, maka di situ sudah berlaku larangan-larangan ihram. Jadi ternyata ada larangan ihram ya? Ada. Apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika ihram? Yang pertama adalah terbuka auratnya. Ngerti nggih? Terbuka auratnya atau terlihat auratnya, ini tidak boleh. Makanya tadi Ibu dan Bapak kita sarankan memakai apa? Ibu-ibu memakai deker karena ini yang rawan. Yang rawan. Tidak boleh terlihat auratnya baik kepada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu tidak boleh terlihat sama sekali. Makanya nanti hati-hati Ibu dan Bapak. Setelah perjalanan dari Madinah kita ke Mekah, kan di sana kita mampir di hotel dulu. Mampir di hotel, kemudian yang mau salin boleh salin, kemudian kita makan malam dulu. Nah, setelah itu baru ke Masjid Al-Haram untuk umroh. Nah, kebanyakan ketika sampai di hotel itu banyak yang melepas jilbabnya. Podo wedoke rapopo. Boleh enggak? Enggak boleh. Ngoten nggih? Tidak boleh. Kalau mau melepas jilbab atau salin pakaian itu boleh, tetapi harus tidak ada yang melihat. Maka itu nanti lakukan di kamar mandi. Gantian aku tak ning kamar mandi sik ya karep salin. Boleh. Tapi jangan sampai ada yang melihat. Kemudian yang laki-laki juga sama. Sampai di hotel Mekah tak ngelekar sik, ngeluk boyok. Nah, ternyata ihramnya tersingkap sampai melebihi paha. Karena aurat laki-laki antara pusar sampai paha. Boleh enggak? Enggak boleh. Maka harus hati-hati. Nanti juga ketika wudu, kita wudu jangan sampai ketika wudu itu membasuh kaki ngangkatnya terlalu tinggi. Karena nanti banyak Ibu dan Bapak, ketika kita mampir di rest area itu nanti jenengan akan menyaksikan orang-orang yang saya tidak tahu mereka paham atau tidak, tetapi mereka itu sangat habis seperti itu. Saya kemarin melihat kasus dari jamaah yang lain, travel lain, sudah ihramnya itu hanya memakai celana, tidak memakai gamis. Kemudian ketika akan ke toilet itu kaos kakinya dilepas. Di jalan malah kata ibarat dicincingke. Astagfirullahaladzim. Seperti ini kan terlihat auratnya. Maka ini terjadi pelanggaran ihram. Terjadi pelanggaran ihram. Maka enggak boleh, maka harus hati-hati. Ini harus hati-hati betul. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana berwudu di tempat umum. Untuk ibu-ibu, jadi tidak boleh terlihat auratnya sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Termasuk apa? Termasuk nanti Ibu dan Bapak ketika akan cuci tangan. Sampai di hotel Mekah, cuci tangan pakai sabun. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena di sabun itu ada parfumnya. Maka ketika di kamar di hotel mau mandi boleh, mau gosok gigi boleh, tidak ada larangan. Tetapi tidak boleh memakai sabun. Ketika gosok gigi juga tidak boleh memakai pasta gigi. Maka itu dihindari dulu. Jadi tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang paling sering terjadi itu cuci tangan dengan sabun, itu paling sering terjadi. Nah, itu tidak diperbolehkan dulu selama ihram. Kalau umroh itu ihramnya hanya sebentar dari Madinah kemudian umroh selesai. Tapi kalau haji memang
panjang, nggih, tanggal 8 yang tarawiyah, tanggal 9, tanggal 10, 3 hari ihramnya kalau haji. Kalau apa itu? Umroh hanya sebentar, maka bersabar, kan nggih? Bersabar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh rofas, nggih. Wala rofasa, tidak boleh rofas. Rofas itu apa? Rofas itu berangan-angan atau memikirkan atau berbuat atau mengatakan sesuatu yang itu bisa menimbulkan syahwat. Ngerti nggih? Nah, nanti makanya yang masih muda-muda, nggih, nanti ketika dengan istrinya ya dijaga, nggih, dijaga, nggih, ora sah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang itu bisa menimbulkan syahwat. Kemudian yang berikutnya wala rafasa wala fusuqa. Tidak boleh fasik. Fasik itu apa? Berbuat keji. Nggih, misalkan dolimi kancane. Nah, nggih. Biasanya kulonane ceblak-ceblek. Wah, cebleki kancane, enggak boleh, nggih. Berbuat fasik. Kemudian yang berikutnya wala jidala, dan tidak boleh jidal. Jidal itu apa? Berdebat. El-elan. Nah, el-elan. Biasanya suami istri kan kalau di rumah sering el-elan ya akan terbawa di sana. Okay. Maka ketika ada suami atau istri mengajak el-elan, ojo sik yo. Iki lagi ihram, enggak boleh. Enggak boleh. Maka itu ditahan dulu. Nggih. Berarti tidak boleh berdebat. Nah itu. Jadi larang-larangan di antaranya itu. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh apa? Terbuka auratnya. Yang kedua, tidak boleh memakai wangian. Kemudian tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, okay, bermaksiat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya tidak boleh berdebat. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang lain sebetulnya masih banyak. Termasuk diantaranya yang laki-laki memakai topi. Nah, topi seperti ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memakai sesuatu yang menempel di kepala nggak boleh. Tapi kalau misalkan panas, dengan ngasih payung malah boleh. Nah, karena tidak menempel. Tapi kalau perempuan bebas, boleh memakai topi. Itu diantaranya tidak boleh. Juga yang lain misalkan membunuh binatang buruan. Tapi itu sangat jarang nih, sehingga tidak bisa kita sampaikan, nggak apa-apa. Juga tidak boleh menikah, menikah atau menikahkan itu juga tidak boleh. Nah itu diantara larangan-larangan ihram. Tetapi kalau misalkan tidak sengaja bagaimana? Misalkan larangan yang lain itu kan tidak boleh memotong rambut atau mencabut rambut, itu kan tidak boleh. Nah qadarullah ketika kita berjalan, kita menemukan rambut kita rontok. Loh, kan nggak boleh gitu. Mencabut rambut atau memotong rambut. Lah ini kok ada rambut yang rontok. Boleh nggak itu? Nah, kalau misalkan itu tidak disengaja rontoknya, itu tidak masalah. Ngerti nggih? Tidak masalah. Karena ada jemaah yang sampai stres. Duh, tapi iki rambutku do rontok iki. Wah, iki kena dam ora? Nggih. Kalau semua itu tidak disengaja, maka insya Allah tidak masalah. Seperti misalkan karena kita diberi alim mau ke bis panas banget, panas banget. Nah, yang laki-laki lupa, bukan nganggo topi, ihramnya ditutupkan. Nah, ditutupkan. Kalau memang itu sengaja, itu kena dam. Wis ngerti. Aku jadi ngerti, ini ra oleh, ini gandeng panas udah tetap tutup ke. Ini namanya sengaja, ngoten nggih. Namanya sengaja itu enggak, itu terkena dam. Tapi kalau tidak disengaja, refleks saja. Nah, refleks spontan ditutup ke, dileki koncone. Ora oleh lu nutup kepala. Nah, itu namanya tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Ngoten nggih? Tidak apa-apa, tidak terkena dam-damnya cukup istighfar. Nah, ini. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian nanti dari Mekah nih, dari Mekah, setelah tiba di Mekah, nanti Ibu dan Bapak nanti akan masuk kamar dulu, akan dibagikan kunci kamar. Nah setelah itu Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan diri untuk menuju ke Masjidil Haram, dengan
makan malam, juga istirahat sebentar, juga mengambil wudhu. Nah setelah semuanya siap, kemudian akan bersama-sama menuju Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dengan naik apa? Dengan jalan kaki. Nah, karena insya Allah hotelnya dekat-dekat. Dengan dekat-dekat dengan jalan kaki. Nah nanti di sepanjang jalan itu masih disunahkan untuk bertalbiyah. Ngerti nggih? Bertalbiyah. Tetapi kalau tadi maaf kita flashback sebentar. Ketika di bis nggih, di bis jenengan sudah melafalkan niat lalu bertalbiyah. Nah, talbiyah itu tolong dilakukan semaksimal mungkin. Tetapi kalau panjenengan capek, maka lebih baik dipakai untuk istirahat. Jadi perjalanan yang panjang kurang lebih 6 jam, kalau panjenengan nanti bisa tidur itu lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Karena malamnya kita akan begadang. Saya tuh senangnya naik bis itu seperti itu. Senangnya naik bis dari Madinah ke Makkah itu karena bisa istirahat, bisa tidur dulu. Sehingga nanti perjalanan kita itu ketika malamnya itu fresh karena sudah dapat tidur. Tapi kalau bisa naik kereta itu kan hanya sekitar 2 jam nih. Nah, hanya 2 jam itu kita mau istirahat itu sulit. Maka malamnya mungkin agak keteteran karena kurang istirahat. Nah, maka ketika kita nanti naik bis ya dinikmati untuk istirahat. Jadi tidak harus terus talbiyah enggak, tapi ketika bisa istirahat maka silakan istirahat sehingga ada persiapan yang baik untuk malamnya ketika kita akan umroh. Nah kemudian kita akan menuju ke Masjidil Haram. Nah nanti ibu dan bapak tolong betul-betul diperhatikan sebelum masuk ke masjid itu dipastikan panjenengan semuanya tidak menahan hadas. Dipastikan betul, tidak menahan kencing, tidak menahan BAB. Kenapa? Karena kalau sampai itu ditahan ketika kita tawaf, padahal tawaf itu syaratnya harus dalam kondisi berwudu. Maka nanti akan jadi repot. Maka sebelum masuk ke masjid akan kita pastikan, ibu dan bapak ada enggak yang menahan pipis? Ada enggak yang sudah batal? Itu akan kita tanyakan. Nah, bagi yang menahan angin silakan dikeluarkan dulu. Nah kemudian akan kita antar untuk berwudu. Karena di sana banyak tempat wudu, nggak masalah. Jadi nggak usah malu. Sing nganyelke itu ada jamaah yang malu arep napa niku? Badhe ngendika malu ketika sampai di Ka'bah sudah tawaf ora iso ngampet. Akhirnya bocor. Lah ini cukup merepotkan. Cukup merepotkan. Maka kita ini kan safar kita berangkat dari tidak kenal menjadi kenal, kemudian menjadi saudara. Maka ketika kita sudah menjadi saudara ini harus saling meringankan, harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Maka nanti ketika ada yang ketika masuk masjid, saya sudah batal itu bagaimana? Ya sudah wudu dulu. Nanti yang lain insya Allah akan sabar untuk menunggu. Ngoten to nggih? Insyaallah akan sabar menunggu. Iki karo sedulur dhewe kok. Akan sabar menunggu. Tapi yang enak sing anyelke. Nggih. Ada yang misalkan 5 orang. Kan kita izin mau wudu dulu. Oke, kita tunggu. Wah, 5 orang wis wudu teko, anaknya wong telu. Kita juga pengen wudu dulu. Wah, niku rada nganyelke niku. Kok tidak apa? Tidak mau-mau. Lah itu akan menjadikan jamaah itu menjadi jengkel. Maka tidak usah malu-malu, tidak usah pekewuh. Pekewuh itu nanti menjadikan sesat. Jadikan sesat. Maka dipastikan ketika masuk ke masjid semua jamaah sudah tidak menahan hadas. Ngoten nggih? Tidak menahan pengen buang air kecil. Nah, kemudian setelah semuanya siap, kita bawa ke masjid. Nah, nanti untuk masuk ke masjid ada doanya. Doanya sama seperti kita berdoa di masjid di Indonesia. Nah, yang sering ke masjid kan insya Allah sudah hafal. Nah, doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba bareng-bareng. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba sekali lagi. Abwaba rahmatik. Nah, ini doa masuk ke masjid.
Jadi sama, doa masjid di sini atau di Masjidil Haram itu doanya sama. Nah, kemudian setelah masuk, mohon semua jamaah sandalnya dimasukkan ke dalam tas. Nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan dari biro tas untuk tempat sandal. Nah, itu dibawa ketika masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena nanti kita keluarnya itu akan berbeda dengan pintu masuk. Nah, ada yang kulinone nah masjid niku sandale kan dilepas. Mau masuk masjid pun sandalku keluar lepas mriki mawon kula kek nimbriki. Kira-kira mungkin nak mantuk ketemu napa mboten? Nah, mboten ketemu. Nggih, karena tempatnya berbeda. Yang pertama itu, kemudian yang kedua sandal yang berserakan itu nanti akan dibersihkan oleh askar. Dilebokke karung, dikeke nggo tempat penampungan. Jadi banyak jamaah yang ke Masjidil Haram itu sandalnya hilang ya ngono kuwi. Ndele sae terus disingkirke askar. Maka jenengan dibekali nanti kantong. Nggih, kantong itu ketika masuk ke masjid, nah itu tempat sandal dibawa masuk. Jadi tuwah pun nanti digendong sandalnya itu. Ngoten nggih, enggak apa-apa nggih. Nah itu. Nah, kemudian masuk ke masjid. Nah, di sana kita laksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah dengan jamak qashar takhir. Tadi kalau sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi, ngoten nggih. Kalau di Mekah, nggih sholat maghrib dan isyanya di jamak takhir di Masjidil Haram. Nggih, jangan ada yang sholat di hotel. Nggih. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan fadilahnya sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100 kali lebih 100.000 kali lebih baik dibandingkan di masjid yang lain. Ngoten nggih. Nah, setelah sholat Isya, nah nanti bareng-bareng kita akan menuju ke Ka'bah. Ngoten nggih. Nah, nanti yang terlebih dahulu yang laki-laki nggih, kalau ikram awal itu pundaknya tertutup semuanya. Kalau akan memulai akan tawaf, maka pundaknya yang kanan ini dibuka. Nah, yang laki-laki, nggih, seperti yang digambar tadi. Nah, seperti ini, nggih. Nah, ini yang laki-laki seperti ini. Nggih. Ketika akan tawaf ini. Tapi setelah selesai tawaf ini pun harus ditutup. Sunahnya ditutup. Tapi ketika tawaf ini dibuka. Nah, kenapa harus dibuka? Nah, nanti insya Allah kajian yang kedua ini akan disampaikan. Kenapa kok mesti dibuka? Tapi kalau kita sampaikan di sini nanti waktunya tidak cukup. Betul nggih? Nah, kemudian setelah dibuka, Ibu dan Bapak akan mendekat ke Ka'bah. Nah, di sini nanti disunahkan untuk berdoa dengan doa melihat Ka'bah yang pertama kali. Nggih. Dengan doa melihat Ka'bah yang pertama kali. Di buku sudah ada nggih? Nah, nggih. Nah, coba Mas Fuad ditampilkan. Doa melihat Ka'bah yang pertama kali. Coba bareng-bareng. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi atamarahu aura'ahu tasrifan wa takriman wa ta'diman wa birron. Susah ngapalke nggih Ibu dan Bapak? Terlalu panjang. Nggih, nak susah mboten sah diapalke. Nggih, nak susah mboten sah diapalke. Nanti insyaallah kita pandu. Ngoten nggih. Yang penting jenengan paham ini maknanya ini. Ini doa yang betul-betul dahsyat ini, Ibu dan Bapak nggih. Coba kita apa itu? Baca artinya sebentar nggih. Allahumma ya Allah zid hadzal baita nggih. Tambahkanlah pada rumahmu ini, pada rumah ini dengan apa? Dengan tasrifan, wa ta'diman, wa takriban, wa mahabatan. Dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan keagungan, mahabatan dan kehebatan atau kasih sayang pada rumahmu ini. Kemudian wazid man syarrafahu wa karramahu, dan juga tambahkanlah ya Allah kemuliaan, juga keagungan,
mimman hajjahu, dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Awi tamarahu, atau orang-orang yang beribadah umroh. Tadi saya tambahkan auroahu, atau hanya orang yang sekedar melihat Baitullah. Auroahu. Nanti yang berikutnya Mas Mat nanti ditambah nggih. Auroahu. Dengan apa? Tasrifan, takriman, wa ta'diman, wa birran. Nggih. Dengan apa? Dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kehebatan, dan juga dengan kebaikan, wabiron. Di mana wabiron ini yang ulama menerjemahkan, menafsirkan wabiron, kebaikan itu apa? Kebaikan itu dengan menghapuskan seluruh keburukan-keburukan yang kita doakan tadi, dari kecil, dari balik sampai sekarang, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini kan doa yang luar biasa sekali. Coba, kita ini kan tidak luput dari dosa, tidak luput dari keburukan-keburukan. Maka ketika doa ini dikabulkan, maka seluruh keburukan itu akan dihapuskan oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Maka doa ini sangat penting sekali. Ngoten nggih? Sangat penting sekali. Nah, kenapa di sini nggih saya tambahkan dengan auroahu? Karena sabda Rasulullah SAW bahwasanya setiap hari Rasulullah SAW itu menurunkan 60 rahmat. 120 rahmat. Di mana satu rahmat itu sudah cukup memasukkan orang-orang seluruh dunia ini masuk ke dalam surganya Allah. Itu tiap hari Allah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang-orang yang tawaf. Ya. Kemudian 40 diberikan kepada orang-orang yang berzikir, sholat, membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Dan yang 20 rahmat diberikan kepada orang-orang yang hanya sekedar melihat Ka'bah. Maka nanti ketika di sana Ibu dan Bapak, jenengan jangan malas-malas walaupun hanya sekedar melihat Ka'bah. Karena dengan melihat saja Allah sudah memberikan berapa? 20 rahmat. Nah, kalau pengen semuanya berarti nanti kita laksanakan tawaf. Nah, kita laksanakan tawaf. Coba sekali lagi. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi i'tamarahu aw ra'ahu tasrifan wa takriman wa ta'diman wa birran. Nggih, saya pesan yen ora apal tidak usah dipaksakan untuk menghafal. Ngoten nggih. Nanti di sana kita akan pandu seperti ini. Nggih. Kita bacakan, jenengan menirukan. Yang penting apa? Jenengan ini tahu artinya, paham artinya. Ngoten nggih. Nah, setelah membaca ini, kemudian kita susul dengan membaca doa akan tawaf. Ini doa akan tawaf. Coba Mas Fuad. Doa akan tawaf, memulai tawaf. Nah, kalau yang doa ini, terutama yang muda-muda, kalau bisa dihafalkan, tolong dihafalkan. Khusus satu doa ini. Nggih, satu doa ini. Karena betul-betul dahsyatnya doa ini. Nah, kalau bisa dihafalkan. Coba bareng-bareng. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Buat hafal dereng Ibu dan Bapak? Oh, dereng. Sudah di luar kepala. Nah, di luar kepala niku kena angin niku gara-gara hilang. Nggih. Nah, ini waktunya masih beberapa hari. Jadi kalau bisa dihafalkan lebih bagus. Tapi kalau tidak hafal, yang penting jangan paham maknanya. Coba kita pahami sebentar nggih. Allahumma imanan bika. Nggih. Ya Allah, nggih, aku datang ke sini, nggih, dari Indonesia menuju ke Mekah Al-Mukarramah, nggih, dengan segala liku-likunya. Nah, ada yang harus nabung rupiah demi rupiah, ada yang harus menjual sesuatu, ngoten to nggih? Terus mboten? Nah, ada yang sudah punya semuanya ning wektune, wektune kudu golek-golek wektu sing longgar. Enak sing mangkat ditangisi keluargane, megah ditinggal. Ya Allah, saya datang ke sini ke Baitullah ini dengan seluruh kesulitannya, dengan seluruh pernik-perniknya. Harus naik pesawat dari Indonesia, mungkin yang ke Turki harus ke Istanbul dulu. Berapa perjalanan itu nanti? Berapa jam? Kemudian yang dari Solo ada yang naik bis ke Jakarta, mungkin sekitar 8 jam. Harus perjalanan lagi ke Jeddah, okay? 10 jam. Harus ke Madinah lagi 6 jam. Dengan segalanya itu, ya Allah, dengan segala kepayahannya, itu kami semata-mata karena Allah, imanan bika, karena imanku ya Allah kepada Engkau. Engkau memanggil kami dan kami laksanakan, kan itu. Labbaika apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku panggil, aku penuhi ya Allah panggilanmu, kan itu. Jadi aku datang ke sini ini ya Allah semata-mata karena imanku kepadamu, bukan karena yang lain, bukan karena maksud-maksud yang lain, bukan pengen piknik disampaikan Pak Haryanto tadi, nggih? Bukan karena melu-melu, karena pekewuh dijak koncone. Di sini ada pemurnian niat, nggih? Ada pemurnian niat. Maka nanti Ibu dan Bapak, nggih, apa itu peraturan kita ketika Ibu dan Bapak tawaf, itu tidak boleh jamaah yang mengaktifkan handphone, nggak boleh. Semua jamaah tidak boleh mengaktifkan handphone ketika tawaf. Nah, kenapa nggak boleh? Nah, karena dengan handphone itu biasanya akan merubah niat kita. Kita sudah luangkan, sudah sisihkan biaya, sudah luangkan waktu, sudah sisihkan banyak hal. Kok sampai di sana tinggal tawaf saja, okay? Kemudian niat kita kok berbeda, berubah. Nah, itu nanti akan menjadikan ibadah kita menjadi sia-sia. Iman-iman apa mboten? Nah, padahal boleh jadi umrah kita ini adalah umrah yang terakhir. Nggih, boleh jadi umrah kita ini umrah yang terakhir. Ora, aku sasi ngarep arep umrah neh. Aku duwe duit tok. Ada yang bisa menjamin bulan depan masih hidup? Ada yang bisa menjamin? Enggak ada. Maka anggap ibadah kita itu adalah ibadah kita yang terakhir. Nggih, anggap ibadah kita yang terakhir. Kalau misalkan besok bisa lagi, itu adalah bonus, itu adalah rezeki dari Allah. Maka ketika kita menganggap ibadah kita itu adalah ibadah terakhir kita, insya Allah kekhusyukan akan terjadi pada kita. Tetapi kalau sok aku tak neh, sudah nanti sak geleme dhewe. Karena merasa apa? Merasa umurnya masih panjang. Maka dalam setiap sholat, ketika jangan puasa, anggap itu adalah ibadah yang terakhir. Maka insya Allah akan terjadi akan mendapatkan kekhusyukan. Tapi kalau engkau masih ada waktu, biasanya akan lalai. Jadi ini, Allahumma imanan bika, ya Allah, aku datang ke sini semata-mata karena Engkau. Coba kita misalkan, kan banyak nanti jenengan ketika tawaf, banyak orang-orang yang ketika tawaf itu selfie. Bahkan siaran langsung dengan Facebook atau TikTok. Alhamdulillah bisa tawaf. Itu nanti akan apa? Akan terjadi perubahan niat, akan menunjukkan, wah, ini loh aku tawaf.
akan terjadi riya. Kalau riya tambah lagi nanti ujub, membanggakan dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga akan terjadi penyakit-penyakit hati yang lain. Maka itu akan merusak ibadah kita. Maka nanti dari Golden Jannah ketika tawaf dan sa'i betul-betul jamaah dilarang untuk menghidupkan HP. PKPN boleh, boleh. Tapi nanti kita jelaskan. Jadi kan nggak akan susah. Nah kemudian batas dikon bi kitabika. Dan ya Allah, aku ini siap membenarkan apapun yang ada di dalam kitabmu. Kitab kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Aku siap membenarkan semua apapun yang ada di dalam kitabmu. Karena apa? Karena kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Itu kan termasuk rukun iman yang keberapa ini? Iman kepada kitab Allah. Kemudian mawafa'an bi'ahdika. Dan ya Allah, engkau itu pasti akan memenuhi janjimu. Pasti akan memenuhi janjimu. Inna wa la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan melalaikan janjinya. Nah ini, di dalam kitabmu ya Allah engkau sampaikan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Engkau akan kabulkan orang-orang yang berdoa kepada engkau. Allah sampaikan, wastaghfirullah, mohon ampunlah kepadaku. Niscaya akan aku ampuni. Inna wa ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kan itu janji Allah. Ya Allah, engkau janjikan juga di dalam kitabmu bahwasanya engkau akan berikan rizki kepada orang-orang yang meminta rizki. Engkau akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang minta kemuliaan. Maka ya Allah, semua janjimu itu akan aku tagih di sini. Pada saat nanti aku tawaf. Jadi ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah. Kita umroh semata-mata karena Allah, tawaf semata-mata karena Allah, dan kita pun juga akan menagih janji-janji Allah di sini pada saat tawaf. Ingat nggih? Nah, wa wafa'an bi ahdika, dan aku akan tagih ya Allah janji-janji itu karena engkau pasti akan memenuhi janjimu. Maka nanti aku akan berdoa dengan doa yang sebaik-baiknya. Dan engkau janji akan mengabulkan doa-doa tersebut. Ngaten nggih? Jadi doa ini betul-betul luar biasa sekali. Maka nanti tadi sampaikan Pak Haryanto, siapkan doa-doa terbaik. Karena di sini Allah berjanji akan memenuhi seluruh doa kita, akan mengabulkan seluruh doa kita. Maka doa itu persiapkan betul dengan baik mulai sekarang. Nah, doa apa saja? Kemudian wattiba'an li sunnati Nabi Muhammadin SAW. Dan ya Allah, setelah umrah ini, maka aku berjanji akan mengikuti semua sunnah-sunnah dari Rasulmu. Jadi ini adalah pernyataan sikap kita kepada Allah. Seperti kalau dalam sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah di sini juga kami umroh semata-mata karena imanku kepada engkau. Aku siap membenarkan seluruh kitabmu, dan engkau ya Allah juga akan mengabulkan seluruh doa janji-janjimu, termasuk mengabulkan doa-doa kita. Coba sekali lagi, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampun hafal nggih? Sinten sing pun hafal? Coba bareng-bareng semuanya. Baru sana yang bunyi. Baru sebelah selatan ya, yang lain coba bareng-bareng sekali lagi.
Masya Allah, semuanya kelihatannya sudah hafal ini. Nggih, nanti di sana tetap kita pandu, ngoten nggih. Tetap kita pandu. Kalau hafal alhamdulillah, kalau tidak enggak usah jadi beban, ngoten nggih. Tidak usah jadi beban. Nah, setelah selesai ini, kemudian Ibu dan Bapak kita akan menuju ke Ka'bah, nggih, ke Ka'bah. Mas Fuad bisa tampilkan gambar Ka'bahnya. Nah, ini. Kita sebutkan dulu bagian-bagian Ka'bah ya. Nah, Ka'bah ini dimulai dari sini, ya. Nah, ini namanya Rukun Hajar Aswad. Kenapa Rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad. Nah, kemudian kalau kita melihat ke kanan, ya, di sini ini ada lampu hijau nanti di atas. Ya, ada lampu hijau. Maka tawaf itu kita laksanakan di antara ini Hajar Aswad dan lampu hijau. Kita mencari garis yang segaris ini. Nah, ini garis imajiner. Maka tawaf itu kita laksanakan mulai dari sini. Memulai dan mengakhiri tawaf. Nah, kemudian kalau kita maju lagi, di sini ini yang kuning, ini warna aslinya emas nih. Ini adalah pintu Ka'bah. Jadi tempat kita masuk ke Ka'bah. Tapi kita nggak mungkin bisa masuk ke sini. Karena yang bisa masuk ke sini hanya tamu-tamu raja, betul nggih? Nah, kemudian di antara Hajar Aswad dan pintu, nggih, ini ada tempat yang sangat ijabah yang dinamakan multazam. Maka nanti sempatkan nggih untuk bisa berdoa di sini. Ini tempat yang paling ijabah di Ka'bah. Nah, kemudian kita terus lagi. Nah, di sini ini ada yang seperti sangkar burung ini. Ini yang dinamakan Makom Ibrahim. Nggih, makom. Bukan makam, nggih. Kalau makam itu kuburan. Kalau makom itu adalah batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, batunya ini nggih, ini cetakannya diabadikan di sini. Nah, kemudian kita lurus lagi. Nah, yang setengah lingkaran, ini namanya apa? Ini, ini namanya Hijir Ismail. Hijir Ismail. Ini dinamakan Hijir Ismail karena ini dulu ada yang mengatakan ini adalah tempat tidurnya Ismail. Kemudian lurus lagi. Kalau tadi ini ya, ini dinamakan Rukun Iraki, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Irak. Kalau ini Rukun Sami, sudut yang menghadap negeri Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Damaskus, Syria itu Syam. Kemudian lurus lagi, yang ini Rukun Yamani, yaitu sudut yang menghadap negeri Yaman. Nah, kemudian di sini lagi ini ini Hajar Aswad. Nah, tawaf kita mulai dari ini, kita mulai dari Rukun Hajar Aswad. Jadi Ibu dan Bapak, nanti ketika kita sudah selesai membaca tadi, memulai tawaf, kemudian kita berjalan menuju ke sini. Nah, di samping garis yang sejajar antara Rukun Hajar Aswad dan lampu hijau, ini nanti wajah kita palingkan ke Hajar Aswad. Tidak usah berhenti. Sambil berjalan, wajah kita palingkan, lalu tangan kita lambaikan. Misalkan kita menghadap ke sini, Hajar Aswadnya di sana, saat di sini. Nah, lampu hijaunya di sana, Hajar Aswadnya di sini. Maka ketika sampai di garis ini, ini kita lambaikan tangan kita ke Hajar Aswad. Boleh dua tangan begini, atau kalau satu tangan dengan tangan kanan. Jadi tidak usah sampai miring, tapi cukup sambil berjalan kita palingkan. Kita lambaikan tangan, kemudian kita memulai tawaf dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Betul nggih? Coba bareng-bareng. Tangannya dilambaikan. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi. Sekali lagi. Gampang ya? Gampang. Sampun jam pinten Mas Mat? Dalam? Setengah 12.
Kita sholat dulu ya. Nah, nanti setelah sholat nanti kita lanjutkan. Jadi kita sampai pada memulai tawaf. Oke, demikian untuk sesi pertama. Kita break sholat dan makan siang dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz Haji Syekhur Rahman yang sudah memberi materi untuk sesi pertama terkait dengan manasik umrah kesempatan pagi hingga sore hari insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita informasikan untuk agenda berikutnya, yaitu nanti kita sholat, kemudian kita dahar siang, dan kita akan melanjutkan untuk acara sekitar jam 13. Dimohon sudah bisa kembali ke ruangan. Adapun untuk makan siang nanti persilakan pada Ibu untuk dahar terlebih dahulu, kemudian untuk bapak-bapak silahkan untuk sholat di masjid. Adapun masjid berada di basement.